Halo kawan-kawan pemirsa pencinta tanaman, tanaman petani. Saya berada di kebun terong saya ini. Ada ini sekitar setengah hektaran mungkin ya. Kita nanam terong. Ini kebun terong ini sekitar sudah hampir 2 bulan, jadi sudah mulai berbuah. Alhamdulillah ya. Jadi sekedar berbagi cara merawat terong itu. Terong itu tanamannya rentan sekali dengan jamur ya. Jamur. Jadi layu fusarium. Dia bisa tiba-tiba layu gitu kan. Nah, kalau sudah layu itu tidak bisa diobati dengan obat apapun, itu tidak bisa biasanya. Jadi satu-satunya jalan kita harus membuang, mencabut dan menjauhkan dari tanaman-tanaman yang masih sehat. Nah, untuk menghindari layu fusarium, kalau sudah berbuah begini, nah barulah kita buang daun bagian bawah ini. Nah, ini kan kemarin sudah dibuang. Nah, kalau belum ada buah begini, jangan sekali-kali kita membuang, biarkan daunnya jatuh sendiri ke tanah. Karena biasanya kita membuang daun dengan tujuan untuk cepat tinggi dan besar, padahal itu sangat membahayakan kalau tanamannya masih muda. Jadi tunggu tanaman sudah keluar buah begini baru kita buang. Nah, ini maksimalnya sampai di cekangnya ini. Nah, cabang ini kita bisa buang, ini contohnya ini. Nah, jangan terlalu banyak karena daun ini adalah bagian dari pernapasan tanamannya. Nah, nanti kalau sudah tanaman ini berbuah banyak, nah ini setiap 2 kali panen ini harus kita buang sebagian daunnya, harus kita buang. Ini bakal buah kawan-kawan, harus kita buang. Kenapa? Karena kalau tidak dibuang nanti kutu kebul itu sangat rentan untuk bersarang ya. Kutu kebul itu kalau kita kebas-kebas daun begini dia akan terbangan, itu namanya kutu kebul. Nah, ini sudah bisa dibuang sebagian daun. Nah, jadi perlu diingat kalau dia belum berbuah, itu jangan sekali-kali kita buang daun bagian bawah sini. Nah, daun bagian bawah ini yang kita buang karena inilah penyebab utama layu fusarium. Kalau penyakit lain kita masih bisa obati seperti kutu kebul, nah itu, atau kumbang-kumbang masih agak mudah kita obati. Tapi kalau fusarium tuh kita sudah buktikan tidak bisa kalau dia sudah kena. Jadi untuk menghindari kita buang, jangan membuang daun di bawah sini kalau umurnya masih muda. Dan terong ini kalau sudah panen banyak, itu maksimal 2 kali panen kita harus melakukan pemupukan di sini, pemupukan. Karena kalau tidak dipupuk, setelah 2 kali panen buahnya akan kecil dan bengkok ya, bengkok buahnya. Nah, itu jadi tanaman terong ini tergolong tanaman yang memerlukan banyak pupuk ya. Biasanya kami menggunakan Ponska ya, kalau sudah begini Ponska aja. Kalau pupuk mutiara, kalau harga sayur di pasaran tidak begitu tinggi ya, lebih baik kita menggunakan Ponska aja yang lebih murah, tapi pupuknya juga insya Allah bagus. Gitu. Ini sekedar berbagi bagaimana cara menanam terong. Nah, ini kebun terong kita. Jadi kutu kebul ini pemirsa, kalau daunnya sudah ini nanti akan jauh lebih besar, mungkin tingginya nanti segini lagi tingginya. Ini masih belum lagi, jadi daunnya akan banyak. Jadi harus kita lakukan pembuangan daun setelah panen. Setiap panen buang sedikit-sedikit. Gunanya apa? Supaya tidak melakukan pelembapan dan tidak menjadi sarang kutu kebul. Tuh. Memang kutu kebul tidak mematikan tanaman, cuma dia sangat mengganggu juga pertumbuhan dan buahnya juga akan kurang gitu ya. Nah, ini sudah keluaran kembang-kembangnya ini, insya Allah ini banyak buahnya. Nah, ini tadi contohnya, ini bisa kita buang ya. Nah, sampai di bagian sini. Tapi ingat, sebelum berbuah jangan sekali-kali kita membuang. Ini di bagian sini, jangan sekali-kali kita buang. Itu bisa terjadi layu fusarium tadi. Oke pemirsa, ini kawan-kawan sekedar berbagi
mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini kebun terong kita ya. Kalau sekiranya Anda menanam terong terus berkenan, ya silahkan dicoba. Masalah bagaimana cara menanam terong. Jadi terong tidak begitu terlalu sulit, tapi juga kalau kita salah perawatan, salah-salah bisa gagal total ya, karena laju fusarium itu yang sangat rentan sekali. Oke pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.